Upaya menduetkan Prabowo Ganjar di Pilpres 2024 sepertinya sulit terwujud. Para petinggi PDI Perjuangan maupun Gerindra sama-sama menginginkan Ganjar dan Prabowo diusung menjadi calon presiden, bukan menjadi cawapres. Hingga kini baru ada satu pasangan bakal capres-cawapres yang sudah resmi mendeklarasikan diri, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum menentukan bakal cawapresnya, meski sudah beredar bursa nama-nama kandidat yang menguat. Belakangan, dua nama muncul ke permukaan, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Lantas, apakah kedua nama tersebut muncul karena dianggap memiliki ceruk suara di Jawa Timur? Tim TV One mengabarkan. Waduh, ini kedengeran nggak tadi? Enggak, belum. Karena belum ada yang diumumkan ya, Pi ya. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Assalamualaikum, Pagi, Mbak Rati. Pagi, Mas Arief. Ya. Kemudian juga ada Bang Andreas Hugo Pereira, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bang Andreas. Politisi senior PDI Perjuangan. Selamat pagi. Selamat pagi, Rati. Selamat pagi, Mas Arief. Mas Umam, selamat pagi. Di tengah-tengah Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung hari ini, begitu ya, Bang ya? Bang Andreas, ini berbicara mengenai capres usungan PDI Perjuangan yang kabarnya sudah tidak lagi di Jakarta, tapi justru di Surabaya. Siapa, Mas Ganjar? Ya iyalah. Udah tidak di Jakarta lagi? Nggak di Jakarta. Loh, kan ini masih hari ketiga Rakernas ini. Nah, itu dia. Apakah nantinya ada kejutan begitu dari Surabaya, deklarasinya di sana, Rakernas di Jakarta, Bang? Waduh. Gimana nih, Bang? Perlu konfirmasi nih, Bang Andreas. Kalau itu tunggu aja gitu. Tapi hari ini memang penutupan dan hari terakhir rapat kerja nasional. Sampai kemarin Mas Ganjar ada di Jakarta, masih mengikuti Rakernas hari pertama, hari kedua. Setelah itu tentu pasti harus bagi-bagi agenda kan, karena kegiatan kan panjang, padat. Dan hari ini ya tinggal satu agenda lagi dan penutupan oleh Ibu Ketua Umum. Sehingga tentu waktu yang ya kalau kita lihat menuju pada hari-hari ke tanggal 14 Februari kan tidak banyak juga gitu. Jadi ya memang di sini ya yang kader-kader mempersiapkan diri, yang calon ya harus mulai keliling ke masyarakat, dan itu yang dilakukan selama ini gitu. Oke, kan tadi menyeruak ya kalau kita dengar paket tayangan tadi ada dua nama yang kita ketahui, dua nama ini ya berasal dari wilayah Jawa Timur, bahkan saat ini juga sebagai gubernur di Jawa Timur. Nah, posisi Mas Ganjar sudah meninggalkan Rakernas untuk kembali melanjutkan agenda politiknya ya menjelang 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini simbol ya kayaknya ya Bang Andreas ya. Fix kedua nama tersebut ya, Bang? Ya. Ya itu interpretasi Mas Arief dan Mbak Rati. Karena memang itu sudah diagendakan sebelumnya, sudah dari beberapa waktu yang lalu memang sudah disusun agendanya oleh TPN, tim pemenangan nasional, untuk ya berkeliling mengunjungi masyarakat di beberapa wilayah ya di Jawa Timur, terus kemudian ya di Jawa Barat, kemarin kan banyak di DKI selama beberapa hari terakhir ini. Tentu setelah ini keluar Jawa, ke Sumatera, kemudian juga ke wilayah Nusa Tenggara, ya perlu juga ke beberapa tempat di bagian timur, Sulawesi, ya tentu sampai ke Papua, sampai ke Aceh, karena pemilihan presiden ini, pemilihan umum ini adalah pemilihan umum Indonesia gitu, sehingga kita tahu memang jumlah pemilih terbesar memang ada di Jawa, tapi pemilihan ini menyangkut wilayah seluruh Republik ini, sehingga ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berkunjung ke berbagai wilayah capres, dan nanti kemudian cawapres itu berkunjung ke berbagai wilayah di seantero Republik ini dari Sabang sampai Merauke. Bang Andreas, mengkonfirmasi Bang, apakah benar Bang nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur ini masuk
dengan nama terkuat gitu ya sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Karena kalau kita lihat beberapa waktu lalu Gus Miftah yang konon kabarnya itu ditugaskan oleh kubu Koalisi Indonesia Maju juga sudah bertemu dengan Khofifah, Bang Andreas. Dari PDI Perjuangan tidak, dari koalisi atau dari PDI Perjuangan dengan mitra-mitra partai yang mengusung Mas Ganjar tidak menugaskan siapa-siapa untuk berbicara dengan capres, tapi karena itu adalah wilayah nanti ketua umum yang akan mengumumkan itu gitu. Jadi saya kira mengenai cawapres tinggal kita tunggu momentum yang tepat untuk kemudian ketua umum bersama dengan mitra-mitra kerjasama partai yang mengusung Mas Ganjar. Di sini ada Hanura, ada Perindo, terus kemudian juga ada teman-teman partai lain yang juga akan mengusung, ya kita sama-sama akan mengumumkan itu gitu. Baik. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat nih nampaknya ya, tadi dikatakan kayaknya sih kalau deklarasi, yang ditunggu-tunggu masyarakat kan deklarasi hari ini. Tapi nampaknya Pak Ganjar saja sudah ke Surabaya, Jawa Timur. Mas Umam membacanya dari tokoh-tokoh politik yang memang ada kemarin, ada nggak salah satu yang juga nantinya akan digandeng Ganjar dalam Pilpres 2024 nih, Mas? Iya, kalau misal kita cermati beberapa hal kemarin, Mbak, ada cukup menarik gimmick atau respon dalam proses Rakernas kemarin. Pertama, ketika nama Pak Mahfud disebut, respon dari para audiens relatif tepuk tangan cukup besar. Dan itu barangkali bukan hanya menunjukkan bagaimana audiens merespon, tetapi juga pembicaraan di level elit sudah mulai mengerucut pada satu nama. Kemudian hal itu dikonfirmasi oleh beberapa informasi dari sejumlah kalangan di PDIP bahwa keyword dari cawapres Ganjar adalah Nahdlatul Ulama. Artinya bahwa dalam konteks ini nama-nama yang tadi disebutkan, mulai Pak Mahfud, Mbak Khofifah, tampaknya tidak akan berkutat dari, tidak akan lepas dari itu. Kalau kemarin sempat muncul nama Pak RK, memang sempat menguat, tetapi dalam hitungan hari yang sama juga kembali kemudian melemah. Dan kalau misal kemudian hal ini diletakkan dalam satu basis kalkulasi, termasuk keyakinan PDIP bahwa kekuatan nasionalis harus di-backup oleh kekuatan Islam, terutama dari kekuatan Islam moderat, maka nama-nama tadi relatif merepresentasikan itu. Dan yang terpenting juga, ini juga sesuai dengan aspirasi dari P3. Karena P3 sendiri, kalau misal kemudian Mas Sandi tidak diusung menjadi cawapres Mas Ganjar, permintaan aspirasi dari P3 adalah satu nama yang bisa merepresentasikan karakter kekuatan politik P3. Karena kalau misal tidak sama sekali, P3 salah satunya akan terkena dampak signifikan, terutama ancaman split ticket voting. Artinya dari basis pemilih P3 yang menginginkan karakter narasi religius, Islam moderat, kalau misal kemudian tidak dipasang dengan kekuatan itu, yang akan terdampak adalah P3. P3 sudah pernah merasakan itu di 2019 lalu, dari 38% menjadi 38 kursi menjadi 19 kursi. Kenapa? Karena basis pendukungnya waktu itu mendukung Pak Prabowo, tapi elit P3 mendukung Pak Jokowi. Nah, dengan ada win-win solution dengan Mas Ganjar, representasi dari nasionalis, kemudian ditempatkan satu nama siapapun itu, Pak Mahfud, Mbak Khofifah, atau siapapun, maka ini akan bisa menjadi win-win solution yang bisa diterima oleh basis kekuatan koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo. Oke, kita coba nanti akan mengulas juga lebih dalam, karena kalau bicara nama Khofifah, ini kan diperebutkan oleh dua poros ya. Ada juga Prabowo juga dan juga Ganjar Pranowo. Menegaskan bahwa Jawa Timur memang menjadi epicentrum kekuatan benturan yang menentukan bagaimana kemudian kontestasi bisa dimenangkan ke depan. Karena kooptasi di Jawa Barat bisa terlihat arahnya, di Jawa Tengah relatif bisa dipetakan, tetapi Jawa Timur ini yang representasi Jombang, Ijo dan Abang, kelompok kekuatan Islam dan juga nasionalis, di situ relatif setara. Nah, kesetaraan itu yang seringkali kemudian menjadi gambling. Siapa yang bisa menguasai keduanya, dialah berpotensi untuk tapi kan nanti kita juga bisa ulas ke Mas Umam kalau mau berbicara mengenai basis suara dari NU sendiri, ini kan tidak bulat ya. Nanti mungkin apa yang perlu diperhatikan kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.